Mereka memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk kami dapat beribadah kembali di tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Pak, kenapa hari ini kok ibadah di luar, Pak? Karena gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak mengembok paksa, karena sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat pengembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami tetap berjuang. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan, semuanya ini di atas kebenaran. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Ada berapa jemaat yang ikut kegiatan? Ini tadi banyak yang tidak hadir. Karena ada gerak jalan Pak Warsubi, kurang lebih 40-50 orang. 45. Yang paling jauh dari mana? Dari Mojokerto, dari Mojoagung, dari Petaraan, dari Jombang. Bisa dijelaskan rutinan untuk ibadahnya ini hari apa saja? Kegiatan kami itu hari Minggu jam 9, hari Senin itu kaum wanita, sore jam 6, hari Rabu kebaktian umum jam 6 juga, hari Sabtu kebaktian pemuda, hari Selasa doa puasa. Pak, ketika masih disegel, apakah tetap beribadah di halaman setiap minggunya, Pak? Iya, kami akan tetap beribadah di halaman ini setiap minggu. Tentu saja kita sebagai umat beriman yang merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianaktirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka. Itu menurut saya. Ini secara tidak langsung apa bisa dikatakan Pemkab melakukan diskriminasi? Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena apa? Saya bisa mengatakan itu karena ini negara merdeka loh ya. Kita itu negara merdeka, negara bebas memeluk agama sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita beribadah itu tidak ngawur gitu loh ya. Kita juga di dalam peribadatan kita tidak menyinggung agama A, B, C, enggak. Kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Dan murni apa yang disampaikan Bapak Gembala juga, jemaatnya itu juga tidak menyinggung siapapun. Hanya kita tertuju kepada Tuhan kita saja, seperti itu. Harapannya diinginkan seperti apa? Harapan saya dengan kejadian ini, karena kita sudah merdeka 79 tahun, Pemda segera mengoreksi kembali atas tindakannya. Sehingga kalau diperbolehkan, kalau misalkan tempat ini dibuka atau mungkin ada tendensi lain, mungkin harus tanah diambil alih, kita diberi kesempatan gitu loh. Jadi jangan geratak ini, geratak itu. Sehingga kita sebagai jemaat orang-orang kecil merasa tertindas juga, merasa sakit hati juga, merasa kayaknya kita itu kok tidak diorangkan gitu loh. Menurut saya seperti itu. Karena kita negara Pancasila. Itu yang saya Nama lengkapnya siapa? Nama sengkar itu? Nama saya Anania Budi Yanuari Widayati. Saya dulu guru di Kamal Madura. Sekarang sudah purna karena usia saya sudah 63 tahun. Gitu. Bu, ini dari jemaat mana, Bu? Saya dari jemaat GAB di sini. Dulunya GAB itu apa, Bu? Gereja Allah Baik Damai Sejahtera yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Heri Susanto, Paulus Heri Susanto. Nama gerejanya apa, Bu? Itu Gereja Allah Baik Damai Sejahtera itu namanya. Iya. Alamatnya mana, Ibu? Alamat gereja apa? Alamat jenengan? Alamat saya di perumahan Gerbong Tejo itu, juga perumahan milik Pak Heri, tepatnya di Blok D15. Dan dengan Bapak Ibu Pendeta saya, yaitu Bapak Ibu Pendeta Paulus Heri Susanto. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Di sana ada yang jaga.
sampai saya sembuh. Sekarang ini saya sudah tidak bisa beribadah dengan baik sebab gereja lagi disegel. Saya besar harapan saya kepada yaitu Bapak-bapak Pemda Jombang, saya mohon sangat besar harapan saya sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya mohon dengan belas kasihannya dan saya bisa beribadah kembali dengan baik. Itulah besar harapan kami. Mohon didengar keluh kesah kami sebagai jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Kami mohon terima kasih kepada Bapak Pemda Jombang atas perhatiannya, atas keluh kesah jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Saya mendengar dari pusat kalau umat itu harus beribadah dengan nyaman. Karena kita beribadah, kebaktian, ke gereja, ke masjid, dari orang Buddha juga, kan bukan berpolitik. Kita ini hanya mencari kebenaran daripada Tuhan, hanya membersihkan diri. Kalau ke gereja itu dikoreksi atau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita ini selalu Saudara, akhirnya Permadi Arya angkat bicara dan colek Bupati Jombang sehubungan dengan adanya saudara kita umat Kristiani yang hanya bisa beribadah di emperan rumah toko kemarin Minggu 25 Agustus 2024. Seperti apa yang ada di layar, dan saya akan bacakan kepada kita semua postingan dari Mas Permadi Arya di akun Instagramnya Aktivitas Permanen 2 ya. Ini dia. Cuma mau ngasih tahu aja ya. Cuma mau ngasih tahu aja, saat kalian ribut urusan pilkada, hari Minggu kemarin masih ada umat yang ibadah di emperan jalan karena tempat ibadahnya ditutup pemerintah Kabupaten Jombang. Ruko Simpang 3 Jombang, tempat ibadah jemaat GAB Damai Sejahtera digembok pemerintah kabupaten tanpa beri solusi ganti tempat sehingga jemaah harus beribadah di pinggir jalan. Mohon atensi Pak Bupati ya. Dan ini dia, kita melihat di sini ada sebuah himbauan ya dari Permadi Arya untuk semua yang melihat postingan ini. Guys, waktunya jempol bekerja. Mention 3 akun di atas di kolom komentar. Share videonya ke Insta Story, lalu mention lagi ke akun di Story ya. Yuk kita banjiri notif mereka, gas ya. Kita melihat ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya, terjadi kembali hal yang memilukan ya, di mana saudara kita umat Kristiani khususnya jemaat GAB Damai Sejahtera yang di Jombang, mereka hanya bisa beribadah di emperan rumah toko atau di ruko ya. Kenapa? Karena rupanya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, pemerintah Kabupaten Jombang ya telah menggembok itu rumah toko ya, di mana mereka biasanya melakukan peribadatan setiap minggunya ya. Tapi yang sangat kita sayangkan di sini ya, pemerintah Kabupaten Jombang tidak memberikan solusi kepada saudara kita yang biasa ibadah di situ, dan akhirnya ketika digembok mereka tidak bisa lagi ibadah untuk boleh mendapatkan tempat lain sehingga mereka boleh beribadah di tempat tersebut. Tapi yang kita lihat bahwa saudara kita jemaat GAB Damai Sejahtera ini hanya beribadah di emperan ruko saja. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video tadi. Dan inilah wajah Indonesia ya. Inilah yang terjadi di negeri kita. Kita tidak bisa pungkiri. Hampir setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun selalu ada yang namanya pelarangan ibadah.
kita tidak tahu apa sebenarnya motif dari oknum pemerintah yang mencoba memaksa untuk menutup gereja GAB itu, teman-teman ya. Kita tidak tahu apa yang mereka takutkan. Bahkan beberapa oknum RT yang pernah kita lihat, yang pernah viral di Indonesia ini, yang mencoba terlibat dalam intolerannya, dalam tindakan-tindakan intoleran, dan itu sebenarnya yang tidak perlu dipelihara di Indonesia ini. Dan kita lihat bagaimana tindak tegas pemerintah, ya seperti yang kita lihat, seperti ada pembiaran dan tidak memberikan perhatian penuh ya kepada hak-hak kaum minoritas, teman-teman. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita buat ketika kita diperlakukan tidak adil, teman-teman? Nah, artinya kita hanya bisa berdoa. Kita sudah jauh, teman-teman ya, sudah jauh dari yang namanya keadilan, dan agak susah dan sangat sulit untuk mendapatkan keadilan di negeri kita ini sendiri. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang perlu mereka takutkan sehingga mereka mencoba memaksa. Kalau memang gedung itu belum punya izin, ya mesti pemerintah atau oknum pemerintah yang mencoba memaksa untuk menggembok itu atau menutup gedung itu, mesti sediakanlah tempat ibadah yang layak untuk dipakai oleh mereka. Nah, jangan dengan alasan, dengan dalih bahwa itu tidak ada izin dan kemudian itu menjadi satu kesempatan dan juga itu diperalat untuk mempersekusi kaum minoritas, teman-teman. Nah, jadi itu sudah jauh ya kita sebenarnya dari hukum. Kalau hukum sebenarnya sudah menjamin atau undang-undang sudah menjamin setiap hak kita warga Indonesia ini untuk bisa beribadah, berdoa, melakukan aktivitas agama kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan itu sudah termasuk hak asasi manusia. Tetapi ada oknum-oknum yang mencoba merebut hak kaum minoritas itu. Nah, teman-teman, kita hanya berdoa saja ya. Hanya berdoa saja dan kiranya ada perhatian ya dari pemerintah pusat ya, khususnya untuk bisa memperhatikan oknum-oknum pejabat di setiap daerah, di setiap wilayah, supaya orang-orang yang kayak gini yang melakukan tindakan intoleran itu atau oknum-oknum pejabat yang melakukan tindakan intoleran itu mesti harus dicopot saja, karena memang tidak ada gunanya di situ. Justru dia memulai untuk memecah belah negara ini. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk bisa saling menghormati, saling menghargai. Kalau memang itu gedungnya melanggar undang-undang atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia ini, mesti ada solusi dari oknum pemerintah tersebut untuk bisa menyediakan tempat yang layak. Tapi kalau memang tidak ada izin, ya harusnya pemerintah setempat juga bisa membantu untuk bisa mengeluarkan izin. Nah, teman-teman, memang apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus pasti tergenapi, bahwa kita dibenci oleh karena namanya. Dan banyak orang yang sudah mulai terguncang imannya ya, terguncang iman mereka mulai takut kalau sudah ada ibadah-ibadah kaum minoritas, kalau semakin banyak gereja, kalau ada orang Kristen berdoa, mulai takut dan mulai panik mereka. Kita tidak tahu apa yang membuat mereka begitu susah untuk mengeluarkan izin misalnya untuk membantu kaum minoritas dalam probleman rumah ibadah. Nah, harusnya pemerintah memberikan solusi jalan keluar. Tetapi udahlah, kita tidak perlu bicarakan lagi. Itu sudah tahu kita sendiri bagaimana yang terjadi di negara kita ini, karena memang kita jauh dari yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.